Jika bukan karena batas waktu, benda ini akan benar-benar tak terkalahkan. Tidak perlu meningkatkan kultivasi sama sekali. Yang ia butuhkan hanyalah kartu pengalaman. Luyo tidak tahu berapa kali ia telah menghabiskan laut kidantiannya, dan ia juga tidak bisa menghitungnya. Setiap kali ia menghabiskannya, vitalitas baru akan terisi kembali. Dalam istilah permainan, itu adalah warna biru tak terbatas. Lebih dari 20 menit berlalu. Penghalang itu akhirnya stabil. Saat Anda menyentuh penghalang itu, Anda dapat melihat riak-riak yang terang dan menakutkan, seperti ombak di laut. Luyo menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Pada saat yang sama, dia melirik waktu di panel dan melihat masih ada 3 menit tersisa. Luyo dengan tenang memerintahkan, Yuan Air, jangan tinggalkan siapapun. Ding, misi berhasil dikeluarkan, membersihkan penyusup, pelaksana. Xiao Yuan Air. Murid patuh. Fang Jinshen hancur berkeping-keping, dan para praktisi yang tersisa di alam Shenting hanya berada di alam Yudao yang terbaik. Meskipun alam pengadilan ilahi terbagi menjadi 3 tingkat, Dao seni patung, Dao kendali, dan Dao transformasi, setiap tingkat sangat berbeda. Bahkan ada perbedaan antara mereka yang memiliki dan tidak memiliki harta karun tertinggi. Namun, dibandingkan dengan 9 murid di Gunung Jinting, bahkan pada tingkat yang sama, para praktisi ini tidak ada bandingannya. Xiao Yuan Air telah menahan banyak amarah, dan akhirnya dia mampu melampiaskannya pada saat ini. Dia menggunakan jurus pemetik awan 7 bintang semaksimal mungkin, dan dapat membunuh hampir semua kultivator di alam laut Brahma dengan satu tendangan. Sedangkan bagi para kultivator di alam istana ilahi, mereka menjadi targetnya. Tidak ada yang lebih normal daripada iblis dari Gunung Jinting muncul dan membunuh orang. Sekalipun para praktisi yang ketakutan dapat melawan, mereka hanya dapat menundanya untuk sementara waktu. Mereka seperti domba di dalam kandang yang menunggu untuk disembelih, dan Xiao Yuan Air adalah pemburu yang mengasah pisaunya. Keputusasaan dan ketakutan menyebar. Lu Zhou tidak berpartisipasi dalam pertempuran itu. Dengan lambaian tangannya, tubuh derma yang besar itu lenyap. Menyelam kembali ke pavilion langit iblis. Tuan Mu Seng tak dapat bertahan lebih lama lagi, dan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Lu Yo meliriknya. Tingkat loyalitas mencapai 80%. Lu Yo sedikit terkejut bahwa hasil seperti itu terjadi hanya setelah mengajarinya Tian Yijue. Tak peduli apapun, memiliki tangan yang setia dan cakap adalah hal yang baik. Luka-lukanya kemungkinan besar disebabkan oleh pertarungan sebelumnya dengan Taois Zeng Yi, Fang Tou Tuo. Jarang yang bisa bertahan sampai sekarang. Tentu saja, berkat siksaan Jitian Dao pula lah ia memiliki ketahanan seperti itu. Jika ia seorang kultivator biasa, ia pasti sudah lama tidak bisa bergerak. Si tua 4, di mana kamu sekarang? Tanya Luyo dengan tenang. Si tua 4 bertarung melawan Fang Jinshen dan yang lainnya selama beberapa ronde. Mereka kalah jumlah, dan si tua 4 kalah dan melarikan diri dengan luka-luka. Duan Mu Seng mengatakan ini, lalu cepat-cepat menambahkan, di mana dia sekarang? Aku tidak tahu. Luyo melambaikan tangannya. Bei mendarat di halaman pavilion Motian sambil menggendong Ye Tianxin yang tak sadarkan diri, lalu terbang ke udara dan menghilang di angkasa. Adik keenam. Wajah Duan Mu Seng penuh dengan keterkejutan. Ye Tianxin memiliki senjata kelas surgawi, cincin kasih sayang, dan menempati peringkat ke-9 dalam daftar hitam. Dia terluka seperti ini. Sekarang lebih baik. Saudara ketiga, keempat, dan keenam semuanya terluka. Hanya Xiao Yuan Air yang seperti serigala buas, membunuh orang tanpa pandang bulu di dalam penghalang sambil terus-menerus menerima perintah untuk memberikan poin prestasi. Lu Yo berbalik perlahan. Yo Jifeng gemetar seluruh tubuhnya, lalu berjalan cepat dari kejauhan. Ia berlutut dengan satu kaki, 5 meter dari Lu Yo, dan berkata, saya bersedia bergabung dengan sekte Gunung Jinting dan diperintah oleh Anda, Senior. Ding, bawahan, Yo Jifeng, alam pengadilan ilahi, memperoleh, diberi hadiah 100 poin prestasi. Lu Yo hanya meliriknya dengan santai. Dia tidak menggelengkan kepala atau mengangguk, tetapi berkata dengan ringan, bersihkan.
Dia tidak punya waktu untuk mendengarkan penjelasan Yo Jifeng. Dia juga tidak ingin tahu apa yang terjadi setelah dia meninggalkan Tianjian. Jadi dia memberi perintah. Yo Jifeng sangat gembira. Ya, Tuan. Dengan lambaian tangannya, pedang itu terhunus. Yo Jifeng memegang pedang tajam di tangannya. Tatapannya tajam dan menerkam ke arah praktisi alam laut Brahma yang melarikan diri. Saat energi pedang melonjak dan darah mengalir kemana-mana, Lu Yo berbalik dan memasuki pavilion surga iblis. Bagian dalam pavilion langit iblis, itu adalah tempat yang khusus dibangun oleh Jitiandao untuk kultivasi terpencil. Sekalipun alam kesengsaraan jiwa hadir, akan butuh waktu yang cukup lama untuk menerobosnya dengan paksa. Lu Yo menekan mekanismenya, dan pintu bergetar dan bergeser terbuka ke kiri. Tutup pintu itu, seluruh dunia terdiam. Waktu kondisi puncak baru saja berakhir. Energi besar di Laut Qi dan Tian surut dalam sekejap seperti air pasang. Lu Yo tampak tenang. Pencahayaan di pavilion itu sangat redup, hanya sedikit cahaya dari atas yang bersinar menembusnya. Tempat ini memang sangat cocok untuk bercocok tanam. Adapun apa yang terjadi di luar, Lu Yo tidak perlu memperhatikannya lagi. Ia perlu menjernihkan pikirannya dan mengatur ulang kartunya. Nama, Lu Yo, ras, manusia, kultivasi, memusatkan keadaan kesadaran, memurnikan Qi dan mengubahnya menjadi roh. Poin merit, 6.674. Dharmakaya, 3 bunga berkumpul di puncak kepala. Sisa umur, 4.509 hari. Item, Fatal Block 7, pasif. Kungfu, 3 jilid kitab surgawi. Senjata, cincin kasih sayang, pemilik, Yetiansin, perlu disempurnakan sebelum digunakan. Kartu pengalaman puncak memang sudah habis, dan hanya tersisa 7 blok kritis. Jika kamu menghadapi musuh yang kuat, kamu bisa menyerang 10 atau 100 kali dalam sekali tarikan napas, jadi 7 kali tidak terlalu berarti. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak memiliki kartu truf? Gunung Jinting, Gunung Iblis nomor 1, membuat banyak orang mengincarnya dengan penuh rasa iri. Lu Yo duduk bersila di tengah cahaya, tenggelam dalam pikirannya. Penghalang Gunung Jinting telah diperbaiki. Bahkan jika musuh yang kuat datang lagi, penghalang itu sendiri dapat bertahan selama 10 hari atau setengah bulan. Terlebih lagi, Lu Yo menggunakan kartu pengalaman puncak 2 kali berturut-turut, yang membuat para kultivator saling ketakutan. Sekalipun para kultivator saling itu bodoh, mereka tidak akan berani menyerang Gunung Jinting seperti kali ini. Lebih dari 6.000 poin prestasi. Ini adalah keuntungan dari perjalanan ke Anyang. Lu Yo mendengar banyak pengingat sepanjang perjalanan, jadi wajar saja jika dia mengumpulkan begitu banyak poin prestasi. Penculikan keluarga Qi, penaklukan Panzong, dan penangkapan Yetiansin semuanya berkontribusi pada perolehan poin meritnya. Sedangkan untuk target yang dibunuhnya, ia tak punya energi untuk menghitungnya. Bunuh, lalu bunuh. Adapun senjata, Lu Yo tidak pernah menyangka bahwa harta surgawi yang ditemukan kembali dapat digunakan kembali. Namun, tidaklah mudah untuk memurnikan harta surgawi. Sangat sulit bagi harta surgawi untuk mengubah pemiliknya setelah ia mengenalinya. Hal ini bahkan lebih sulit daripada mengubah hati seseorang. Ding, bunuh seorang kultivator pengadilan ilahi dan dapatkan 100 poin prestasi. Ding, bunuh seorang kultivator alam laut Brahma dan dapatkan 10 poin pahala. Lu Yo menggelengkan kepalanya. Selisih 1 alam berarti hadiahnya 10 kali lebih besar. Poin prestasi diperoleh. Langkah selanjutnya adalah memikirkan cara menggunakannya. Lotter, ini seperti berjudi. Meskipun Anda dapat mengumpulkan poin keberuntungan dengan terus-menerus mengundi, apa yang harus Anda lakukan jika Anda benar-benar tidak beruntung? Tunggu sebentar. Tunggu sampai Xiao Yuan Er dan Yo Jifeng membersihkan praktisi yang tersisa sebelum membuat rencana. Lu Yo berdiri. Lihat. Rasanya sudah lama sekali sejak terakhir kali aku datang ke ruang rahasia di dalam pavilion surga iblis, dan banyak barang yang tertinggal di sini. Meskipun cahayanya redup, Anda masih dapat melihat secara kasar. Ada banyak buku rahasia kultivasi dari sekte-sekte ternama dan terpandang yang tersimpan di sini, seperti teknik pedang tai, sutra hati Dao, mantra Kingsin, dan lain-lain. Dalam ingatannya,
Luyo tampaknya tidak memiliki murid yang mempraktikkan semua itu. Tapi memang benar, ini tidak bisa dibandingkan dengan sistem reward. Selain buku-buku rahasia, ada juga beberapa senjata yang sebagian besar merupakan senjata tingkat Xuan dan Huang. Praktisi alam kesengsaraan jiwa primordial pada dasarnya meremehkan tingkat ini. Luyo pun sama. Ia langsung kehilangan minat hanya dengan sekali pandang. Itu tertutup debu, jelas sudah lama tidak dipindahkan. Karena usianya, Luyo tidak dapat mengingat dari mana sebagian besar barang itu berasal atau untuk apa barang-barang itu digunakan. Pada saat yang sama, di halaman pavilion Mo Tian, Ye Tianxin terbangun karena rasa sakit yang hebat di perutnya. Ia membuka matanya dengan susah payah dan melihat sekeliling. Ini, pavilion langit iblis. Ini adalah pavilion surga iblis, tempat dia melakukan upacara menjadi murid ketika dia memasuki gerbang gunung. Dia langsung mengenalinya. Dia mengingat semuanya di sini dengan jelas. Setiap pohon, setiap dinding, setiap pola. Saat itu adalah pada saat ini. Terdengar suara yang agak lemah. Adik keenam, adik keenam. Ye Tianxin terkejut dan segera berbalik untuk melihat ke arah suara itu. Dia melihat Ming Xin dengan rambut acak-acakan dan darah di dadanya, terhuyung ke arahnya. Kakak keempat, Ming Xin kentut dan duduk, memperlihatkan senyum lelah. Adik perempuan, kembalilah saja. Hong, Ye Tianxin sedikit mengernyit, bingung. Biasakan saja. Semuanya sudah biasa, batuk-batuk. Ming Xin terbatuk dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Ye Tianxin menopang dirinya sendiri di tanah dan duduk tegak, merasa sedikit sedih dan sedikit bingung. Rutin? Namun semua ini tidak penting lagi. Matanya tertuju pada tubuh Ming Xin. Selain bercak darah, ada juga banyak kotoran. Ada luka yang mengerikan, panjang, dan sempit di dadanya, yang tidak berkeropong meskipun terkena terik matahari. Lalat itu mencium bau kesukaannya dan berdengung ke sana kemari. Apakah ini masih saudara senior keempat yang ditakuti dunia? Apakah dia masih Ming Xin yang berada di alam istana ilahi dan alam transformasi Dao? Seorang kultivator ulung yang bahkan bisa menggertak seekor lalat? Hehe, kau sudah sampai pada hari ini, kata Ye Tianxin lirih. Terik matahari dan udara kering membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ming Xin mengangkat tangannya dan melambaikan beberapa kali. Tidak jelas apakah dia mencoba mengusir lalat atau menyangkal Tianxin, dan dia berkata, "Saya hanya lelah. Orang tua itu meninggalkanmu di gunung untuk mati, dan kau rela tinggal dan mempertaruhkan nyawamu. Apa kau gila?" Ye Tianxin tertawa. Ming Xin merasa sangat mengantuk hingga ia hampir tidak bisa membuka kelopak matanya, tetapi ia tetap menjawab, "Kau tidak mengerti? Aku berbeda darimu. Aku seorang guru yang sangat hormat." Sambil berkata demikian, dia memejamkan mata dan tertidur lelap. Suatu pemandangan yang menakjubkan muncul. Di sekitar Ming Xin, cabang-cabang kecil yang lembut muncul dari celah-celah dan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Cabang-cabangnya tumbuh tipis menjadi tebal, menembus tanah, menembus batu biru, membungkus Ming Xin di dalamnya dan menghalangi terik matahari. Semua lalat berhasil dihalau keluar. Ye Tianxin mengerutkan kening dan menatap pemandangan itu dengan tidak percaya. Ini, secara naluriah dia mundur. Halaman di depan pavilion surga iblis sangat luas, cukup untuk menampung lebih dari 1.000 orang. Namun dia masih mundur sedikit karena khawatir. Ye Tianxin mengerti dan bergumam, "Metode hati kingmu, kakak senior, apakah kamu sudah menguasai semuanya? Inilah inti dari metode pikiran kingmu. Berlatihlah secara ekstrim, ia dapat terlahir kembali dari abu, dan ia dapat diubah menjadi kehidupan baru." Pada saat yang sama, ini berarti bahwa jika Ming Xin selamat dari bencana ini, ia akan menjadi ahli kultivasi yang setingkat dengan Ye Tianxin. Memasuki alam kesengsaraan jiwa. "Setan tua, kapan kau menjadi begitu murah hati?" Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tidak ada suara di luar pavilion surga iblis. Ye Tianxin menatap area yang ditutupi kayu hijau, tenggelam dalam pikirannya. Menguasai. Sesosok berpakaian hijau turun dari langit dan mendarat di halaman pavilion surga iblis. Ia melihat sekeliling dan melihat Ye Tianxin.
HMPH, pengkhianat besar, di mana tuanku? Xiao Yuan Er mencubit pinggangnya dan menatap Ye Tianxin dengan sedikit permusuhan. Ye Tianxin mengangkat kepalanya, menatap Xiao Yuan Er yang polos dan cantik, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Adik kecil, kemarilah." "Aku tidak akan ke sana," kata Xiao Yuan Er. "Bisakah Anda memberitahu saya apa saja yang telah dilakukan orang tua itu selama bertahun-tahun?" Xiao Yuan Er menyilangkan lengannya dan mengabaikannya. Hal ini membuat Ye Tianxin mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Akan sulit untuk mendapatkan informasi tentang iblis tua itu dari adik perempuanku. Adik perempuan? Suara Duan Museng datang dari belakang. Saudara ketiga? Duan Museng juga mengalami masa sulit. Tubuhnya dipenuhi rantai, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya dan wajah yang memar. Akan tetapi, ia masih bisa berjalan dan melawan. Ye Tianxin mencibir lagi. Mata Duan Museng seperti obor. Setelah melihat tatapan ini, Ye Tianxin segera berhenti mencibir. "Ye Tianxin, beraninya kau mengkhianati guru dan leluhurmu. Niatmu begitu keji sehingga kau dikutuk oleh manusia dan dewa. Dan kau masih berani tertawa?" Duan Museng bukanlah Ming Xin. Begitu pula Xiao Yuan Er. Duan Museng lebih tenang, tetapi juga memiliki temperamen yang lebih kaku. Ye Tianxin memainkan peran besar dalam bencana yang terjadi di Gunung Jinting. "Kak, sudah begini, berhentilah Sok Suci. Apa kau tidak tahu bagaimana orang tua ini memperlakukan kita?" Duan Museng tercengang. Dia mulai belajar sejak dini, jadi tentu saja dia tahu betul bagaimana sang guru memperlakukan murid-muridnya. Kalau tidak, bagaimana bisa ada begitu banyak pengkhianat? Ye Tianxin melanjutkan, "Lihatlah penampilanmu sekarang. Kau benar-benar berantakan. Waktumu akan segera tiba, orang tua. Saat itu tiba, kuharap kau masih bisa bersikap saleh dan mengagumkan seperti dirimu saat ini." "Diam!" Duan Museng melotot dan berkata, "Yuan Er, guru tidak ada di sini. Tolong tampar dia untukku." "Ah? Patuh? Oh?" Xiao Yuan Er berlari menghampiri, memejamkan mata, mengangkat tangannya, dan menampar Ye Tianxin ke samping. Suaranya nyaring dan keras, membuat pipi Ye Tianxin sakit. Duan Museng memarahi, "Aku menamparmu agar kau ingat bahwa ini adalah pavilion surga iblis, tempat kau pernah belajar di bawah bimbingan seorang guru. Kalau kau berani bicara tidak sopan lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Gelombang suara bergulung, mengguncang seluruh tubuh Ye Tianxin dan membuat darahnya mengalir deras. Meskipun Duan Museng terluka, ia masih mampu menghasilkan gelombang suara sebesar ini. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan ini tanpa kultivasi? Dia langsung memuntahkan seteguk darah lagi. Kali ini dia patuh sepenuhnya. "Kakak senior, aku akan membantumu melepaskan rantainya," kata Xiao Yuan Er. "Tidak perlu. Ini terbuat dari besi dingin berusia ribuan tahun. Di seluruh dunia, kurasa hanya pisau giok milik kakak tertua dan pedang umur panjang milik kakak kedua yang bisa memotongnya." Duan Museng menggelengkan kepala dan mendesah. Berbicara tentang ini, Yo Jifeng berjalan masuk dengan gugup sambil membawa pedang panjang di punggungnya. Ini adalah kedua kalinya dia memasuki pavilion surga iblis. Ia merasa gelisah. Meskipun 3 iblis terluka, ia tetap gugup dan takut. Selain itu, ada setan kecil yang pemarah. "Berhenti!" teriak Xiao Yuan Er langsung. Semuanya, para senior." Yo Jifeng membungkuk. "Kau murid sekte Tianjian?" Sekte Tianjian adalah sekte yang terkenal dan berbudi luhur di dunia. "Apa kau tidak takut diejek dunia karena bergabung dengan Gunung Jinting?" tanya Duan Museng. Yo Jifeng berkata dengan tegas, "Jalan lurus apa? Setan apa? Kalau aku takut ditertawakan, aku tidak akan berdiri di sini. Sekarang aku di sini, aku sudah tahu di mana senior tua itu sekarang. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan." Sambil berbicara dia berlutut. Ye Tianxin menatap Yo Jifeng dengan tatapan rumit, tertawa, dan bergumam, Gila semua? Berapa banyak orang yang tidak sabar untuk menjauh dari Gunung Jinting, tapi kau bergabung dengan Gunung Jinting sekarang. Apa kau menunggu kematian?" Yo Jifeng tidak memandang Ye Tianxin dan berkata,
Senior, Anda telah membantu saya. Hah? Lucu banget. Lucu banget. Setelah Luyo memahami secara kasar benda-benda di sekitarnya, ia mendesah pelan. Semuanya adalah barang-barang lama. Beberapa di antaranya adalah hal yang bagus dan mungkin berguna di masa mendatang. Poin prestasi tidak bertambah untuk sementara waktu, jadi Luyo kembali ke cahaya dan berpikir tentang cara menggunakan poin prestasi. 7.540 poin. Luyo melihat nilai prestasi di panel dan membuka mal terlebih dahulu. 4 simbol dijual seharga 2.000 poin. Luyo menggelengkan kepala. Membeli ini saja tidak cukup untuk menyelamatkan hidupnya. 4 simbol paling-paling hanya bisa meningkatkan kultivasinya ke puncak alam kesadaran terkondensasi. Sedangkan untuk Dharmakaya 5 Ki yang berkonvergensi ke asal seharga 3.000 poin, tidak perlu dipertimbangkan lagi. Lengan, Luyo mengamati senjata-senjata di antarmuka dan mengklasifikasikannya ke dalam berbagai kategori. Ada pedang, tombak, tongkat, dan tombak halberd, dan semuanya juga dibagi menjadi 4 tingkatan, langit, bumi, hitam, dan kuning. Namun, senjata memerlukan kultivasi yang kuat untuk mendukungnya. Jika tidak, maka akan seperti tidak bersalah tetapi bersalah karena memiliki harta karun. Kartu berang. Kartu pembalikan, 500 poin per kartu. Fatal Block berbiaya 100 poin per kartu. Mahal, dan nilai kartu terbawah tidak mencukupi. Luyo menggelengkan kepalanya dan melanjutkan membaca. Sempurna. Kebel. Setelah digunakan, dapatkan kekebalan kerusakan selama 10 detik. Setiap kartu memberikan 500 poin merit. Kartu properti ini cukup bagus. Itu setara dengan negara yang tak terkalahkan. Hanya saja waktunya terlalu singkat, hanya 10 detik. 10 detik kemudian, masih terkendali. Tanpa serangan balik yang baik, kartu ini kurang efektif dibandingkan kartu pelarian. Tentu saja, kartu ini sendiri masih bagus, tetapi penggunaannya tergantung situasi. Luyo tidak terburu-buru membeli kartu properti dan meneruskan membaca. Serangan kritis. Setelah digunakan, kamu mendapatkan kekuatan yang tak terlukiskan dan memberikan serangan kritis kepada target. Setiap kartu memberikan 500 poin merit. Luyo memperhatikan deskripsi kartu properti ini dengan saksama. Sebagai gamer hardcore, saya hanya mendapatkan harta karun tertentu dengan membunuh monster dalam game, dan harta karun tersebut dilengkapi dengan skill yang bisa membunuh orang, tetapi skill ini biasanya dipicu dengan probabilitas tertentu. Kartu ini tidak ada batas probabilitasnya, melihat ke kiri dan ke kanan, tidak ada keterangan lain, tidak ada batasan lainnya. Kekuatan yang tak terlukiskan, apa artinya? Luyo merenung. Tidak peduli jenis kekuatannya apapun. Deskripsi kartu item seharusnya tidak buruk. Simpan saja untuk saat ini. Pertahanan kelas 1. Setelah digunakan, semua kerusakan berkurang 90% dalam 30 detik. 500 poin prestasi per kartu. Pertahanan tingkat kedua. Setelah digunakan, semua kerusakan berkurang 60% dalam 30 detik. 300 poin prestasi per kartu. Sekitar selusin kartu properti ini semuanya berjenis defensif. Berdasarkan Rana Luyo saat ini, alam kesadaran terkondensasi, kartu-kartu pendukung ini tidak banyak berguna saat menghadapi lawan yang kuat. Apa gunanya bertahan melawan 90% lawan? 10% sisanya akan membunuhmu. Menggelengkan kepalanya. Kartu ini tidak berguna seperti invulnerable. DLL. Mengapa sebagian besar dari mereka bersikap defensif? Menjadi seorang pengecut? Ini bukan gaya Master Iblis. Jika melihat lebih jauh ke bawah, hanya ada beberapa kartu properti dengan tanda tanya di atasnya, dan bahkan tidak ada deskripsi terperinci. Mungkin sama dengan Dharmakaya World Posa dan Tentacium Supreme, dengan deskripsi dan harga yang disembunyikan. Semua gamer hardcore paham bahwa ini berarti canggih dan bertenaga. Baca semua kartu penyangga. Luyo memilih 3 kartu invulnerable dan 3 kartu critical blow, baik ofensif maupun defensif. Sedangkan untuk kartu pertahanan lainnya, saya memilih untuk mengabaikan semuanya. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Kali ini, 3.000 poin prestasi dihabiskan. Tetapi, kartu properti dari Luzo ini memang sepadan dengan harganya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan.